1021. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu tentang pengaruh sosial dan mempengaruhi orang lain. Dalam kehidupan sosial, manusia satu dengan yang lain saling berinteraksi dan berkomunikasi. Beberapa orang ada yang mengadopsi pemikiran, perasaan, bahkan perilaku orang lain di sekitarnya sebagai miliknya dalam upayanya merespon tuntutan sekitar. Hal tersebut dikenal dengan proses pengaruh sosial. Pengaruh sosial dapat terjadi kepada siapa saja yang terlibat dalam hubungan interpersonal dengan beberapa cara berikut ini. A. Persuasi. Perilaku individu dapat berubah dengan metode persuasi. Persuasi sendiri terbagi atas dua rute, yaitu rute sentral dan rute tepi. B. Konformitas. Dalam interaksi sosial, perubahan perilaku seseorang menjadi taat atau sesuai pada perilaku yang ditampilkan kelompoknya atau norma sosialnya disebut dengan konformitas. C. Deindividuasi. Kondisi berkurangnya kesadaran individu dan rendahnya perhatian individu terhadap evaluasi sosial. D. Altruisme. Kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dengan mengurangi perhatian pada diri sendiri yang biasanya ditampilkan dalam perilaku menolong orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi dalam hubungan interpersonal atau relasi. Yang pertama, sosial mode. Sosial mode disebut juga sebagai bentuk relationship dengan pertukaran yang adil. Tujuannya mencapai kepuasan kebutuhan di antara individu-individu yang terlibat. 1. Reward. Penghargaan merupakan sebuah bentuk keuntungan dari suatu hubungan yang memiliki nilai positif. 2. Cost. Cost adalah semua bentuk kehilangan yang didapat dari suatu hubungan dan memiliki nilai negatif, sering disebut juga dengan kerugian. 3. Fair exchange. Adanya perbedaan antara reward dan cost akan membentuk dinamika suatu hubungan. Apabila reward yang didapat lebih besar daripada cost-nya, maka hubungan disebut akan dirasakan menguntungkan. Sedangkan cost yang didapat lebih besar daripada reward-nya, maka hubungan tersebut menjadi tidak adil. Saya Delia Wulandari, NPM 19130017. Di sini akan menjelaskan tentang transaksional analisis model atau yang biasa disebut dengan teori permainan, yang menggabungkan antara ego stage dengan transaksi eksternal. Konsep dasar teori ini yang pertama ada ego stage, yang merupakan hubungan antara perasaan individu dengan persepsi individu tersebut yang dimanifestasikan dalam pola-pola perilaku. Contohnya seperti ekspresi wajah dan bagaimana posisi tubuh seseorang tersebut. Yang kedua ada transaksi atau pertukaran antara individu yang melakukan stimulus dan individu yang melakukan respon terhadap masing-masing ego stage mereka. Lalu yang ketiga ada stroke atau tanda perhatian yang diberikan seseorang kepada orang lain. Nah, stroke ini memiliki stroke positif dan stroke negatif. Stroke positif itu berarti bersifat menyenangkan terhadap orang lain. Contohnya memberikan senyuman dan sapaan. Lalu ada stroke negatif yang bersifat tidak menyenangkan bagi orang lain. Contohnya seperti memberikan omelan dan mimik wajah yang cemberut. Lalu ada life position, yaitu menunjukkan tipe individu dalam suatu hubungan, dia itu baik atau tidak baik. Lalu saya akan menjelaskan tentang memulai suatu hubungan. Nah, seseorang memulai suatu hubungan atau relasi itu memiliki beberapa proses. Yang pertama itu pembentukan kesan. Kesan pertama saat bertemu dengan orang lain itu biasanya kesan yang diperoleh melalui kontak mata. Nah, informasi yang dimiliki pasti tidak banyak atau sedikit. Biasanya hanya usia, jenis kelamin, dan tempat tinggal. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesan. Yang pertama itu ada terbatasnya informasi, isyarat yang keliru, dan kesamaan. Yang kedua ada ketertarikan interpersonal. Individu mulai tertarik kepada individu lain berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama itu ada
suatu hubungan itu dapat berkembang karena ada beberapa pengaruh. Yang pertama itu ada pengaruh sosial dan perilaku yang diharapkan tujuannya mencapai kesesuaian antara individu satu dengan individu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Salsa Alzara, MPM 19130026. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang C. Keintiman. Keintiman adalah kedekatan antara individu, saling berbagi, adanya komunikasi, dan usaha untuk saling mendukung. Keintiman memiliki arti kelekatan personal kepada individu lainnya, di mana pasangan tersebut saling berbagi pemikiran dan perasaan terdalamnya. Sedangkan hubungan personal intim merupakan hubungan yang memiliki kedekatan emosional antara dua atau lebih, seperti teman, kekasih, sahabat, yang mungkin atau tidak melibatkan intiman secara fisik atau seksual. Nama Nesti Rositasari, NPM 19130032. Di sini saya akan lanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Teori hubungan interpersonal keintiman dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fire exchange model. Keintiman merupakan hubungan satu sama lain tidak menghitung untung rugi antar pasangan, saling memberi dan menerima secara spontan di mana satu sama lain merasa terpuaskan. Yang kedua, transaksional analisis model. Keintiman melibatkan kasih sayang, game free transaction antar pasangan dengan sedikit manipulasi di antara keduanya. Yang ketiga, role model. Keintiman diharapkan sebagai hubungan personal yang kaya, memiliki komunikasi yang terbuka antar pasangan, dan keterlibatan mendalam secara emosional melebihi peran-peran lain yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairotun Albiana, NPM 19130037. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Nesti. Hubungan interpersonal dapat berkembang lebih mendalam menjadi intim apabila kondisi tersebut berkembang ke arah yang positif. Adapun kondisi tersebut yaitu yang pertama, saling mengungkapkan diri, kesadaran antara dua orang atau lebih untuk berbagi dan perasaan terdalamnya. Yang kedua, kesesuaian pribadi. Kesesuaian pribadi merupakan faktor yang menghubungkan antara pengungkapan diri dengan intiman pada individu. Yang ketiga, saling membantu. Kondisi saling membantu dalam suatu relasi terdiri atas keinginan membantu pasangan serta keinginan mendapatkan bantuan dari pasangan. Nah, yang terakhir yaitu ada integrasi ayat. Terdapat pada Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsana inna rabbika huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.